Ketika Pak Jokowi, seorang presiden, seorang gubernur mengeluarkan kebijakan sosial, itu bukan semata-mata karena dia baik. Itu ya itu bagian dari untuk mempertahankan kekuasaan juga. Kekuasaan dia atau kekuasaan gerbong politik yang ada di belakang. Jadi ya udahlah, kan Pak Anies juga banyak mengeluarkan bansos kan. Malah ada yang nggak tepat sasaran, misalnya Pak dibiarin aja teronggok dalam gudang. Ya, jadi udahlah, kita harus lebih jernih melihat ini. Kita nggak boleh saling menyalahkan. Jangan karena kepentingan politik nasib orang miskin dibawa-bawa dipolitisasi. Sangat wajar kalau kemudian muncul anggapan bahwa 02 spesifik gitu ya. Saya kira bahkan 01 pengen merebut atau menarik simpati publik di Jawa Tengah. Ini provinsi ketiga terbesar di Indonesia dan selama ini menjadi basis PDI Perjuangan. Dan lalu gini, ada juga yang mempermasalahkan kan, iya soalnya ada tulisannya bantuan presiden. Pertanyaan saya, kenapa 2020 PDIP nggak protes? Halo teman-teman Nalar, kembali lagi di program Ngobrol Nalar. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal bansos yang sebenarnya ini juga udah rame diperbincangkan. Hari ini juga Bu Sri Mulyani udah mengadakan konferensi pers. Kita udah ada narasumber. Sebelah kiri sudah ada Mbak Sheryl Tanzil, jubir TKN Prabowo Gibran. Halo Mbak. Halo. Dan sebelah kirinya lagi sudah ada Mas Saidiman Ahmad, Mas Iman. Halo dari peneliti SMRC. Nah, ini kita langsung aja ya Mbak ya. Tapi aku mau ke Mas Iman dulu nih Mas. Ini aku sambil baca lini masanya juga nih ya Mas ya. Siap. Lini masa bansos itu di 9 Januari ada namanya bantuan El Nino yang diperpanjang hingga Juni. Bantuan El Nino yang waktu itu di Desember ya, katanya cuma sampai Desember, terus diperpanjang sampai Juni. Terus pas karena udah masuk musim hujan, terus udah tanam padi, di 29 Januari namanya diganti jadi BLT Mitigasi Resiko Pangan. Ya. Periodenya cuma sampai Maret 2024 dan semuanya itu tuh langsung dibayar di Februari nih Mas. Dimana itu adalah bulan-bulan pemilu kan. Nah menurut dari Mas Saidiman sendiri nih, dari Mas Iman, ini motifnya apa sih terkait bansos ini gitu? Arahnya kemana nih pertanyaan? Ada potensi konflik kepentingan nggak sih Mas? Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, memang bansos ini itu semacam tradisi dalam politik Indonesia, dalam kebijakan publik Indonesia. Bayangkan tadi Anda sebut bahwa 2024 itu ada hampir 500 triliun dianggarkan oleh pemerintah untuk bantuan sosial, dan itu sebetulnya bentuknya macam-macam. Sebenarnya apa yang disebut sebagai bantuan sosial itu atau social policies itu biasa sebenarnya di berbagai negara. Jadi kecenderungannya negara-negara sekarang kan negara kesejahteraan gitu ya, di mana aspek-aspek begitu sering sekali atau menjadi tradisi. Bahkan di pemilu, dalam kampanye misalnya, dalam debat kan itu hampir seluruh program yang dikemukakan oleh pasangan capres itu kan isinya bantuan sosial. Kalau kemudian negara mengeluarkan bantuan sosial, jadi itu adalah dampak dari janji-janji politik. 01 juga ngeluarin tentang bantuan sosial. 01, 02, 03 kan isinya, kalau kita lihat mungkin 60-70%, isinya adalah bagaimana negara menghabiskan uang untuk bantuan sosial. Kan isinya janji-janji politiknya itu. Jadi dari sisi itu memang ini bagian dari janji politik saya kira. Dan kalau kita lihat penjelasannya Sri Mulyani kan ya ini kan itu sudah direncanakan kan, APBN itu ada porsi untuk bantuan sosial yang mencapai 500 triliun itu. Nah, bahwa kemudian sekarang menjadi kontroversial karena akan ya itu tadi akan digelontorkan sekarang menjelang pemilu dan kemudian dirapel di Februari gitu 3 bulan gitu ya, yang mestinya dalam 1 bulan itu kan dapatnya 200.000 per orang per keluarga gitu ya, keluarga penerima manfaat istilahnya, tapi sekarang digabung jadi 600.000, jadi jumlah yang cukup signifikan. Oke, saya kira kita tidak bisa, saya kira kalau ditanya apakah ini ada bagian dari politik, ya menurut saya pasti ada hubungannya dengan politik. Dengan pilpres? Dengan pilpres iya, dengan legislatif iya, karena saya kira itu bagian dari, sebetulnya apapun kegiatan pemerintah itu bagian dari politik. Dan menurut saya sih itu oke saja. Untuk politik elektoral berarti? Politik elektoral, Pak Jokowi membangun jembatan, ya itu tentu saja itu baik untuk masyarakat, tetapi nggak bisa dilepaskan dari kegiatan itu, kebijakan itu untuk kepentingan politik, agar ia mendapatkan approval rating, agar kekuatan politik yang mendukungnya misalnya dapat manfaat elektoral dari sana. Jadi semua kegiatan pemerintah itu adalah bagian dari politik. Ketika Pak Jokowi, seorang presiden, seorang gubernur mengeluarkan kebijakan sosial, itu bukan semata-mata karena dia baik. Itu ya
Ya itu bagian dari untuk mempertahankan kekuasaan juga. Kekuasaan dia atau kekuasaan gerbong politik yang ada di belakang. Kalau dari sisi itu pasti. Tapi apakah ini sesuatu yang aneh? Menurut saya enggak. Di mana-mana sebetulnya pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang menggunakan kebijakan itu sebagai kampanye politiknya. Ya ini saya melakukan sesuatu buat Anda. Timbal baliknya adalah suara. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin apakah bantuan sosial yang digelontorkan sekarang ini akan punya dampak yang cukup besar untuk elektoral? Saya kira ini perlu diteliti lebih jauh ya. Tetapi kalau kita lihat sejauh ini, sekarang ini approval rating Pak Jokowi kan naik lagi. Approval rating itu artinya tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah. Dalam hal ini Pak Jokowi. Sebelumnya sempat 83%, 82, 83% beberapa bulan yang lalu. Tetapi 2-3 bulan belakangan sempat agak melemah menjadi sekitar 75%, sekitar itu. Nah sekarang naik lagi. Survei terakhir dari Lembaga Survei Indonesia bahkan sampai ke 83% tingkat kepuasan publik. Lalu ketika kita tanya lagi, Anda puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu apa alasannya? Ada dua. Yang pertama karena Pak Jokowi dinilai dekat dengan masyarakat kecil, yang dalam hal ini itu mungkin diterjemahkan karena banyak bantuan sosial. Ada PKH, ada bantuan beras, ada bantuan program pendidikan itu, dan kemudian ada bantuan sosial yang terakhir ini mitigasi harga pangan dan seterusnya. Itu nomor pertama. Dari 83% yang puas, 30% menyatakan karena itu. Termasuk kartu-kartu macam-macam, kartu kesehatan itu juga kita temukan. Yang kedua adalah baru infrastruktur. Jadi kalau kita lihat dari sana ya memang ini punya dampak. Ini yang paling diperhatikan oleh publik. Oke, dan Pak Jokowi ternyata berhasil ya. Dia maksudnya beliau ngebuat bantuan sosial digelontorinnya di Februari di pemilu, dan sebelumnya Mbak Sheryl juga ya. Pak Jokowi itu kan juga sempat bilang dia tuh boleh memihak loh presiden gitu kan. Terus gak lama kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa ini BLT akan digelontorkan di Februari. Kita belum tahu tanggalnya berapa. Kalau dari Mbak Sheryl sendiri sebagai TKN dan juga 02 nih Mbak, apakah ini adalah keuntungan untuk 02 karena biar mau menarik masa di satu putaran atau seperti apa Mbak? Saya bingung ya kalau orang bilang ini keuntungan buat 02 terhadap sebuah produk politik yang diputuskan bersama di paripurna oleh semua partai politik yang menyetujui gitu loh. Bukan hanya partai politik koalisi dari TKN atau Koalisi Indonesia Maju. Karena ini kan sebelum kita memutuskan berkoalisi sudah ketok palu gitu loh. Dan itu suara bulat semua menyetujui. Dan juga kita tahu bahwa bansos itu pada akhirnya meskipun ketok palu di DPR, tapi penyelenggaranya adalah Pemda masing-masing. Begitu. Jadi kalau untuk distribusi itu kan Pemda masing-masing. Dan kalau kita bedah lagi kepala daerah, itu juga terdiri dari berbagai representasi dari berbagai partai. Bukan hanya partai-partai TKN aja kan. Gitu. Jadi saya rasa ayolah kita berhenti berpolemik. Yang jelas ini ada keberpihakan untuk rakyat kelas bawah. Ada keberpihakan untuk petani yang pada saat El Nino menjelang pertengahan tahun lalu sampai akhir tahun itu kan memang ada potensi El Nino, dan ini BMKG juga udah ada datanya ya, silakan dicek. Tentunya kita harus punya keberpihakan. Kalau nanti ada yang bilang loh dari Timnas Amin gitu ya, ada yang bilang loh El Nino-nya kan udah selesai dari Februari, kenapa baru dikasih makanya Februari? Ganti nama Mbak. Ya, masalahnya ketika El Nino-nya selesai di bulan Februari, berarti kan mereka tidak ada yang bisa dipanen. Lalu mereka gimana untuk beli bibit aja gimana gitu loh. Beli bibit yang baru. Kan hidup itu mesti muter kan. Bukannya berarti El Nino-nya udah kelar terus dia langsung tiba-tiba udah ada duit untuk bulan itu. Gitu. Jadi kita berusaha, saya melihat ini langkah pemerintah dan langkah anggota legislatif menyetujui. Karena mereka sadar jangan sampai kelompok rentan miskin menjadi miskin. Gitu loh. Dan saya dulu termasuk orang yang sangat menentang ketika nonton debat-debat capres-cawapres gitu ya. Ketika saya belum masuk politik, sebagai wartawan saya menentang banget kalau ada yang namanya BLT. Kita selalu bilang, aduh jangan deh pilih calon-calon yang mereka nih membesarkan karakter pengemis gitu loh. Jadi orang jadi gini nih rakyat Indonesia karena BLT mulu kan. Tapi setelah saya turun sebagai calon legislatif, nih caleg saya belusukan, saya melihat kondisi di lapangan, di Jakarta aja di DKI. Masih banyak yang masuk dalam ya area kumuh begitu ya. Orang hidup dengan penghasilan 2 juta per bulan, suami istri dan ada anak 2 atau 3 bahkan. Aku tuh bahkan anaknya 4. Jadi saya nggak ngerti gimana gitu loh kalau mereka nggak dapat bantuan sosial ya. Jadi secara kemanusiaan, saya jadi memahami kenapa ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat kita. Sebelum kita bisa memberikan kualitas pendidikan yang merata, kita bisa memberikan kualitas gizi yang merata,
ya kita harus kasih bantalan dulu untuk mereka supaya mereka bisa bertahan hidup untuk next day-nya ngapain gitu loh. Itu satu ya. Jadi saya rasa gini lah, kita harus sepakat bahwa bansos itu satu untuk kemanusiaan, sudah diputuskan oleh semua partai. Kalau dituduhkan bahwa ini menguntungkan pasangan calon tertentu, saya rasa tidak lah ya. Karena enggak ya. Ya karena kan diputuskan oleh semua partai, kecuali kalau misalnya yang setuju hanya partai-partai yang akhirnya jadi koalisi Kim. Semua partainya itu adalah gabungan dari koalisi 02. Mayoritas partai yang memilih dan memutuskan untuk BLT itu di DPR adalah mereka-mereka dari partai yang emang lebih banyak di 02 sekarang. Tapi gini, kenyataan dan faktanya pada saat itu yang menyetujui adalah semua partai bulat, tidak ada yang menolak. Dan lalu gini, ada juga yang mempermasalahkan kan, iya soalnya ada tulisannya bantuan presiden. Pertanyaan saya, kenapa 2020 PDIP nggak protes? Tahun 2020, saya ada nih pernyataan, waktu itu mensosnya Pak Juliari ya, yang akhirnya terkena kasus KPK karena ternyata dia korupsi bansos, bayangin. Di tengah-tengah COVID, orang gimana nggak marah nih. Dan dari partai apa? Ya kita tahu dari PDIP kan menterinya ya. Nah, itu tanggal 24 April 2020, sama. Bansosnya bantuan presiden juga tulisannya, gitu loh. Jadi ini sebenarnya sudah hal yang semua orang udah tahu, dan nggak ada yang dilakukan protes. Ya? Kenapa sekarang karena iklim politik lagi panas kok diprotes? Harusnya kan kalau memang ada yang protes dalam rapat paripurna pada saat itu dikasih note harus menggunakan packagingnya seperti apa disetujui bersama. Tapi kan ini bahkan nggak jadi bahasan pada saat itu. Kenapa sekarang ketika survei mereka jelek lalu wah ini nggak boleh nih hanya karena Pak Jokowi ayah dari salah satu paslon gitu loh. Oke, nah ini juga menarik Mbak Sheryl dan Mas Iman ya. Aku mau bahas dulu soal nominalnya dulu sih Mbak. Nominalnya yang sekarang itu kan 496 triliun ya, yang untuk 2024. Dan ini tuh lebih besar daripada di zaman COVID kemarin gitu. Di 2 tahun COVID sama yang sekarang kok bisa lebih besar di 2024? Ini urgensinya apa gitu? Kenapa pas pandemi lebih kecil? Menurut Mas Iman ini gimana Mas? Maksudnya ada apa sih di 2024 Mas? Ya tentu saja penjelasannya bisa macam-macam ya, misalnya bahwa sekarang kalau dulu kamu punya 100.000 di 2020 mungkin tidak sama lagi setelah ada inflasi macam-macam kan. Kemudian yang kedua tentu penjelasan soal politik itu saya kira tidak bisa dinafikan begitu saja. Tentu saja pemerintah yang ada di dalam kekuasaan itu secara alamiah pasti ingin kekuatan politiknya tetap ada di dalam kekuasaan. Salah satu instrumennya adalah kebijakan. Ini bukan hanya dilakukan sekarang, ingat di masa Pak SBY 2009, di periode kedua. Itu kan di 2008 itu ada krisis finansial, yang itu menyebabkan approval rating Pak SBY turun, anjlok gitu ya. Tapi kemudian setahun kemudian naik suaranya. Apa yang dilakukan dalam periode anjlok itu kemudian sampai terpilih dalam satu putaran, 61% yang milih dia, itu ada BLT juga di sana. Dan salah satu yang partai yang protes ketika itu adalah oposisi kan, yang kemudian ternyata publik mengapresiasi BLT itu karena memang ada kondisi krisis, kemudian keluar BLT, ada krisis finansial, kemudian juga ada peningkatan pengurangan subsidi BBM ketika itu, lalu kemudian ditimpali dengan BLT yang kontroversial juga ketika itu, tapi ya publik ya seperti kata Sheryl tadi bahwa ya publik tentu saja. Kalau kita lihat jangka panjang tentu seperti ini langsung ngasih ikannya saja. Kenapa bukan kailnya? Tetapi kalau kebutuhan jangka pendeknya memang butuh ikan untuk makan hari ini ya gimana gitu. Itu juga penting dan saya kira itu. Jadi ada persoalan politik satu sisi tetapi juga ada kebutuhan publik kita ada persoalan. Kalau kita turun ke bawah, Sheryl pasti ketemu sama warga yang harga beras naik, kemudian harga cabai gitu sekarang mungkin sekitar 100.000, 120.000 per kilogram. Itu kan dirasakan langsung oleh publik, jadi macam-macam. Jadi memang butuh itu dari sisi objektifnya ya. Saya kira itu penjelasan. Jadi ada aspek politik tidak bisa dinafikan. Itu nggak bisa dinafikan. Dan itu selalu dilakukan setiap kali pemilu, yaitu instrumen kekuatan politik yang ada di pemerintahan, salah satunya ya instrumen kebijakan, dan itu menurut saya ya itu normal saja dalam negara demokratis yang kecenderungannya adalah kecenderungan negara kesejahteraan. Kita harus percaya bahwa kita punya menteri keuangan one of the best in the world. Yeah. Ibu Sri Mulyani itu ketika habis gonjang-ganjing senturi, bahkan lembaga dunia itu narik dia jadi posisi yang ya posisi elit juga kan gitu loh. Lalu dia kembali berbakti pada Indonesia. Kita harus percaya bahwa kita punya orang profesional. Jadi nggak mungkin Ibu Sri Mulyani mau menodai reputasinya hanya untuk kepentingan politik. Saya rasa nggak mungkin seorang SME kalau seperti misalnya itu. Pasti hitung-hitungannya sudah ada sesuai. Tadi juga dijelaskan ada cost of living adjustment, inflasi.
Ya, kita nggak bisa menyamakan ketika dunia stuck. COVID itu kan new normal. Ya, dunia itu stuck semuanya. Tapi tahu nggak begitu? Jadi dari sejarah, dari berbagai pandemi, setiap kali ada pandemi itu pasti akan diikuti dengan bilangnya apa ya? Bullish ekonomi. Jadi ekonomi akan menggeliat bahkan melonjak. Jadi kayak abis ditahan, dilepas itu kan larinya lebih kencang. Tentunya inflasinya juga akan seperti itu. Pasti itu diperhitungkan juga oleh tim ekonomi kita. Dan lagi-lagi sudah disetujui oleh semua anggota legislatif yang ada di DPR. Jadi kita jangan terlalu dikit-dikit digoreng ke politik. Ya nggak gitu juga gitu. Ya. Oke. Nah tapi ini aku ada sedikit kepo sih Mbak. Ini aku sambil bacain juga ya. Takut ada yang kelewat. Di 15 Desember 2023 ini kita bahas soal Jateng Mbak sebenarnya. Karena kita tahu kalau misalnya Jateng itu kan sebenarnya masih basisnya Ganjar sama Pak Mahfud gitu ya. Nah di 15 Desember 2023 itu Pak Jokowi mengumumkan akan menaikkan jumlah penerimaan bantuan beras di 2024 dari 21,3 juta menjadi 22 juta di Jawa Tengah. Lalu kemarin soal Pak Zulhas yang sempat viral berkampanye juga di Kendal Jawa Tengah itu sempat bilang kalau misalnya BLT ini adalah BLT dari Pak Jokowi gitu kan. Sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Nah ini kan banyak coincidence yang dilakukan oleh 02, Koalisi 02 dan juga Pak Jokowi itu di Jawa Tengah itu sendiri. Menurut Mbak Sheryl, apakah ini bentuk dari Pak Jokowi mencoba untuk menggerus pemilih Ganjar di Jateng? Karena di Desember kemarin itu Ganjar sempat menyentuh 43,5%. Saya rasa gini lah, publik itu pintar. Nggak bisa kalau Pak Zulhas ngomong, ini bantuan dari Pak Jokowi. Terus publik nggak merasakan kehadiran Pak Jokowi selama bertahun-tahun belakang. Terus emang bakal dimakan isu itu? Kita harus percaya bahwa publik Indonesia itu bukan hanya publik nasi bungkus atau bayaran serangan fajar. Kalau serangan fajar itu bisa memenangkan pemilu, Ibu Megawati itu setelah dia pernah incumbent, dia pasti menang pemilu. Ketika dia sudah menjadi incumbent 2 tahun, lalu maju dalam pemilu. Tapi kan buktinya dia nggak menang. Berarti ya ternyata publik itu cerdas gitu loh. Dan lalu gini, saya rasa itu mungkin sejalan dengan tingkat kepuasan Pak Jokowi yang sempat turun sedikit lalu naik lagi ya. Saya rasa publik menilai lah dan mereka juga merasakan kehadiran bagaimana presiden selama 9 tahun ini hadir dalam sebagai masyarakat gitu kan. Jangan-jangan bukan BLT-nya yang bikin naik, tapi apa? Main sepak bolanya. Masyarakat hadir main sepak bola pakai celana pendek. Tampil apa adanya, seperti manusia pada umumnya gitu loh. Jadi ini komponennya banyak lah kalau kita bicara angka survei gitu ya. Saya rasa Mas Saidiman yang memang seorang peneliti lebih paham kalau angka-angka sih saya. Tapi kita harus percaya bahwa sisi-sisi humanis itu masih menjadi salah satu daya pikat dalam pemilihan warga pada sosok tokoh. Oke, berarti nggak ada upaya dari Pak Jokowi menggerus suaranya Pak Ganjar ya di Jateng? Saya rasa kalau dibilang gitu itu terlalu sadis ya. Terlalu sadis ya? Iya, saya rasa Pak Jokowi nggak gitu lah mainnya. Dia pasti gini loh, secara alam pikiran aja, kita pasti melihatnya bahwa sosok Pak Jokowi ayah dari Gibran ya. Dan itu kan pasti mempengaruhi psikologi publik gitu loh. Nggak mungkin publik melihat Pak Jokowi berada di sosok misalnya di belakang Pak Ganjar atau Pak Mahfud. Karena dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh orang-orang PDIP sendiri, dari kader-kadernya. Iya. Bagaimana mereka melontarkan hal-hal yang negatif tentang Pak Jokowi. Otomatis publik pun yang pencinta Jokowi akan merasa loh kok gini. Kan publik yang menilai. Jadi Pak Jokowi nggak ngomong apa-apa pun. Tapi ketika ada pihak yang menyerang Pak Jokowi, otomatis publik yang mencintai Pak Jokowi akan terpengaruh secara pilihan psikologisnya. Lalu misalnya Pak Anies, saya rasa ya publik yang mencintai Pak Jokowi tidak melihat ada korelasi antara Pak Anies dengan Pak Jokowi. Meskipun tim Pak Anies juga pernah colek-colek lah ya, pernah nyamper juga ke Solo, pernah bilang sepertinya cocok kalau berpasangan. Jadi saya rasa ya publik juga menilai kok Mbak. Mereka tidak pandai membaca hasil survei, mereka tidak terlalu gawai membaca angka-angka. Tapi mereka melihat bagaimana manusia secara kemanusiaannya mau membaur dengan masyarakat, apa yang udah diperbuat, dan ketulusannya bagaimana. Saya sih melihatnya lebih seperti itu. Lebih ke situnya ya, oke. Kalau Mas Iman sama Mas, apakah ini ada upaya merebut suara deh, nggak merenggut ya? Kita mulai merebut aja. Kalau merenggut tuh ada sadis kayaknya tadi. Saya kira sangat wajar kalau kemudian muncul anggapan bahwa 02 spesifik gitu ya. Saya kira bahkan 01 pengen merebut atau menarik simpati publik di Jawa Tengah.
Ini provinsi ketiga terbesar di Indonesia dan selama ini menjadi basis PDI Perjuangan. Juga basis Pak Jokowi dan basis Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo 2 kali sebagai gubernur di sana. Jadi kalau kemudian ada manuver politik misalnya, di sana saya kira itu wajar karena ini basisnya Ganjar dan sedang bertarung. Jadi itu pertama yang terjadi. Tapi saya ingin melanjut tadi soal dampak politik dari bansos itu ya. Satu sisi iya ada dampaknya. Kalau kita lihat tadi bahwa approval rating Pak Jokowi itu paling tinggi karena bantuan sosial ke masyarakat kecil itu. Tetapi kalau kita tanya kepada yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, salah satu atau satu dari dua alasan utamanya itu bansos juga. Dengan alasan bahwa bansosnya ternyata tidak merata. Jadi bansos ini bisa menguntungkan untuk kekuatan politik pemerintah, tapi bisa masalah kalau kemudian disalurkan dengan cara yang tidak tepat misalnya. Misalnya tidak tepat sasaran atau kelompok politik tertentu saja yang dapat dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa jadi isu yang serius. Dan ingat bahwa penerima bantuan sosial, terutama yang program terakhir El Nino ini, kan sekitar 18,8 juta. 18 juta. Itu artinya sekitar, ya kurang dari 10% pemilih. Kan mestinya kalau kita anggap ini akan sangat berpengaruh, ya pada 10% itu saja kan. Nah di luar itu, kalau ada isu dalam penyalurannya, misalnya ada isu korupsinya di sana, ada isu tidak tersebarkan secara merata misalnya ke mereka yang seharusnya mendapat, 90% pemilih itu bisa terdampak dari sisi negatif, bahwa ternyata bansos ini kan uang publik kan. Jadi sebenarnya kalau dengan analisa seperti ini kan, kalau kita lihat ya yang menikmati hanya 10%, tapi bisa mempengaruhi psikologi pemilih 90% lainnya. Berarti kan bukan instrumen yang terlalu mewah lah untuk dimainkan untuk politik ya. Dan kita juga harus melihat bahwa gini, tahun lalu memang Menteri Sosial mengakui masih banyak sekali salah sasaran. Tapi kembali saya mau mengedukasi pemirsa gitu ya, bahwa kita ingat ya, memang keputusan pusat, tapi penyaluran oleh Pemprov, Pemda masing-masing. Tentunya pusat tidak bisa intervensi terlalu dalam soal penyaluran. Misalnya di DKI kita tahu ada bansos beras, itu yang teronggok tidak disalurkan. How gitu loh, ketika banyak orang butuh beras, ini sampai busuk, sampai kutuan gitu loh. Jadi itu kan apakah kita menyalahkan pemerintah pusat? Ya nggak bisa. Kalau kita mau nyalahin pemerintah pusat, ngapain kita ada desentralisasi? Balik aja dulu kayak dulu gitu kan. Jadi kita harus lebih jernih lah melihat ini. Saya rasa memang ini keberpihakan aja kok. Bansos ini, saya percaya partai-partai yang menyetujui pada saat itu memang hanya memikirkan keberpihakan pada kelompok yang rentan miskin. Gitu. Oke, ini last question. Tadi aku sepakat sih Mbak soal kita emang harus keberpihakannya kepada kelompok-kelompok yang emang rentan miskin itu ya. Ini ada satu komentar sih Mbak dari Timnas Amin emang. Mengatakan bahwa ini tuh ada motif politik di balik bansos. Dan ini tuh rentan dipolitisasi dan Pak Jokowi itu menimbulkan keuntungan bagi paslon 02. Jadi dia memakai fasilitas-fasilitas negara, contohnya kayak misalnya untuk bansos didistribusikannya tepat sebelum pemilu ya, di Februari gitu. Kira-kira menurut Mbak Sheryl sebagai TKN? Kalau gitu saya tanya aja, berarti PKH dan ibu-ibu dasawisma yang selama ini dirawat oleh Pak Anies pada saat jadi gubernur juga bisa dong dijadikan untuk merawat karena dia mau nyapres. Kan bisa saya kembalikan kayak gitu. Cuma kan yang nggak bisa, itu hal-hal yang sulit dibuktikan ya. Jadi ya udahlah, kan Pak Anies juga banyak mengeluarkan bansos kan. Malah ada yang nggak tepat sasaran, misalnya dibiarin aja teronggok dalam gudang. Ya, jadi udahlah kita harus lebih jernih melihat ini. Kita nggak boleh saling menyalahkan. Jangan karena kepentingan politik. Nasib orang miskin dibawa-bawa dipolitisasi. Ini kan jahat sekali gitu loh. Aku jadi bingung Mbak mau closing statement apa lagi karena itu udah closing statement yang bagus sih tadi. Kalau misalnya bener pengalaman atau penderitaannya misalnya teman-teman yang rentan miskin itu dipolitisasi menjadi bahan isu elektoral gitu ya. Dan kita percaya aja kalau misalnya memang bansos itu adalah bentuk hati nurani pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia. Dan teman-teman gimana? Apakah bansos ini sebenarnya bentuk politisasi elektoral? Dan apakah ini bisa membuat 02 menjadi satu putaran? Komen di kolom komentar dan sampai jumpa di Ngobrol Nalar selanjutnya. Bye-bye.